Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RIS Official mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Risma dan aku Rizky. Dan hari ini kita akan bicarain tentang media sosial, ya kan? Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, media sosial itu adalah sarana kita untuk bersosialisasi di dunia maya gitu kan. Di dunia digital ini banyak banget media sosial yang kita punya. Pastinya anak muda itu punya media sosial, ya nggak sih? Pastinya. Nah, contohnya apa aja sih contoh media sosial tuh? Ada Facebook mungkin ya, kalian juga pasti udah punya. Terus Instagram, terus apa lagi? Ada Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira apa sih tujuan kalian buat media sosial? Kalau Kang Rizky nih, kira-kira tujuan Kang Rizky buat media sosial apa? Ya, biasanya teman-teman untuk milenial sekarang itu rata-rata menggunakan media sosial tentunya untuk networking, sosialisasi. Kemudian ada juga yang untuk berbisnis, ada juga yang untuk berdakwah sekaligus untuk edukasi segala macamnya. Tergantung media sosialnya mau digunakan seperti apa. Cuman dampak dari media sosial itu sangat besar, bisa mempengaruhi banyak orang ya. Bisa kalau kita berbuat ke arah kebaikan, otomatis akan banyak orang yang terinspirasi dari perbuatan kita. Sebaliknya kalau kita malah menggunakan media sosial dengan asal-asalan ya, atau untuk yang keburukan, malah dengan sendirinya itu akan merugikan diri kita sendiri gitu ya, maupun orang lain, seperti itu. Jadi media sosial tuh ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya gitu ya. Nah, di era digital ini, apalagi sekarang di masa pandemik gitu ya, maksudnya masa-masa kayak gini, media sosial itu jadi semakin banyak gitu peminatnya, ya nggak sih? Iya. Banyak orang yang bersilaturahmi dengan menggunakan media sosial karena tidak bisa bertemu langsung, jadi kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarananya gitu kan. Ya, mungkin kalau dulu ya orang menggunakan media sosial hanya untuk hiburan gitu ya. Cuman kalau sekarang itu sudah mulai berubah ke arah kebutuhan. Ya, benar juga ya. Kebutuhan kita itu kalau misal apalagi di era pandemi sekarang, kalau kita nggak bisa silaturahmi, kita nggak bisa berkunjung langsung gitu ya, untuk silaturahmi kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Zoom atau di WA segala macam untuk langsung video call gitu, langsung tatap muka gitu ya, tanpa harus mengunjungi langsung, seperti itu. Tatap muka secara virtual ya, gitu ya. Terus kan biasanya juga orang-orang yang kerja juga kan mereka WFH ya, menggunakan media sosial kayak Zoom, meetingnya juga via online kayak gitu. Ternyata dari media sosial tuh punya pengaruh yang sangat besar ya. Kalau misalkan teman-teman sebagai pengguna media sosial, kita tuh harus bijak nggak sih dalam memilah-milah informasi, ya kan? Kayak misalkan sekarang banyak banget yang menyebarkan berita yang kurang baik kayak gitu ya, hoax atau apa. Kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri gitu kan. Contohnya gimana tuh? Ya, karena sekarang itu saking banyaknya ya informasi-informasi yang didapat dari media sosial, otomatis bakal lebih banyak lagi berita-berita yang hoax yang menghiasi media sosial. Untuk itu kita kalau dalam bermain media sosial jangan asal langsung menerima berita itu gitu. Tapi kita cross check terlebih dahulu kevalidan dari isi berita tersebut gimana. Jadi jangan asal menyebarkan gitu ya. Bisa saja kalau kita menyebarkan resikonya kayak gimana, bahkan ada sampai diburu polisi segala macam. Bikin konten juga yang bermanfaat, yang konten yang asal-asalan gitu. Iya, jadi
dari media sosial kita bisa banyak hal yang bisa kita bagikan gitu ya, tapi harus hati-hati jangan menyebarkan berita yang kurang baik atau berita bullying juga ya, misalnya orang mengomentari di media sosial dengan yang tidak baik kayak gitu. Dan kita harus, kalau misalkan kita nih sebagai konten kreator harus memberikan contoh yang baik, kemudian video-video yang baik juga gitu ya, bukan video yang nggak baik gitu. Nah, ada juga nih dampak sosial dari media sosial tuh yang positifnya. Apa nih? Ada, saya kasih contoh satu yang beberapa hari kemarin viral, yang anak penjual apa ya, gorengan gitu, yang dibully sama teman-teman dia, dibully, dipukulin segala macam, dagangannya sampai jatuh itu sepedanya. Tapi karena ada seseorang yang merekam kejadian itu, kemudian menguploadnya nih ke media sosial ya. Nah, otomatis si video itu jadi viral. Iya, benar banget. Video itu jadi viral. Nah, di sini hikmahnya nih. Hikmah media sosial itu, dia bisa mengangkat apa ya, sisi kehidupan anak tersebut, dan bahkan orang-orang di sekitarnya jadi apa ya, baik. Dan bahkan orang-orang yang di sekitarnya itu ingin nolong si anak tersebut, ingin membantu gitu, membantu. Otomatis dari viralnya berita tersebut, banyak sekali bantuan-bantuan datang ya ke anak tersebut. Mulai dari bantuan beasiswa, ada yang ngasih motor, ngasih sepeda, bahkan saya lihat itu ada apa, terkumpul uangnya tuh sampai 200 juta. Jadi dia tidak menggunakan sepeda lagi, bisa pakai motor atau segala macam ya untuk mengembangkan usahanya, karena keluarganya juga kasihan, di sana ada adiknya dan segala macam. Nah, itu dia efek positif media sosial tuh kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita ingin apa ya, berbuat kebaikan, otomatis apa ya, efeknya itu bisa menyebar kemana-mana gitu ya, menyebar kemana-mana. Ya itu dia. Kemudian kalau misal efek negatif juga sebaliknya juga sama. Semakin apa ya namanya, kita bermain-main gitu ya media sosial dan tidak sengaja viral gitu ya, apalagi itu tentang keburukan, ya otomatis dia akan merasakan dampaknya sendiri gitu. Contoh yang kemarin viral banget itu si Ferdian Paleka itu ya, yang memberikan bantuan bersih sampah kan. Itu kan sangat keterlaluan. Otomatis sampai dia diburu polisi dan udah tertangkap sekarang. Seperti itu, makanya kita harus bijak menggunakan media sosial. Jadi di media sosial ini harus pintar-pintar dan bijak dalam menggunakannya gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk atau berdampak buruk kepada orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Terus apa lagi nih? Apa ya? Kalau misalkan untuk sarana aktualisasi diri kan media sosial gampang banget ya di era sekarang tuh. Di era sekarang tuh kita bisa dapetin informasi yang cepat gitu. Misal kalau kita pengen belajar bahasa Inggris, tinggal cari di internet langsung keluar. Banyak gitu ya ilmunya yang di share di media sosial itu. Apalagi nah, kalau misalkan untuk bisnis nih, kira-kira gimana? Media sosial nih, karena berdasarkan data itu ternyata anak muda tuh banyak banget menjadi pengguna media sosial. Bisnis tuh kita udah nggak zaman sih offline lagi, tapi online tuh ternyata punya kekuatan yang besar kayak gitu. Gimana menurut Kang Rizky? Ya, untuk berbisnis ya, kalau kita bicara ke media sosial, media sosial itu sangat-sangat membantu ya, pertama untuk UMKM. Kalau jualan offline itu sudah menurun trennya, sekarang beralih ke online. Nah, media sosial itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Jualan bisa di mana aja, Facebook bisa, IG, Twitter, bahkan YouTube juga bisa, dipakai marketplace segala macam. Tergantung bagaimana kita mempromosikan menjalankannya gitu ya. Kita mulai dari mana?
Nih ada juga salah satu inspirasi nih waktu nonton podcastnya Deddy Corbuzier itu Pak Yoyo kalau nggak salah tuh beliau tuh sampai bikin iklan 1 miliar per hari. Oh iya. Ya 1 miliar per hari di media sosial dan menjangkau seluruh negara kecuali Korea Utara kalau nggak salah. Nah itu kan keren banget ya. Kita bisa mencontoh beliau ketika untuk berbisnis tuh jadi wah beliau aja bisa nih, kita pasti bisa. Pasti mulai awal mulanya beliau tuh iklannya dari yang kecil-kecil dulu kan, gak mungkin langsung 1 miliar gitu, ya nggak sih? Iya. Yang pertama kan kalau misal mau beriklan ya, terutama itu di Facebook misalnya, saya ambil contoh di Facebook. Jadi kita kalau misal belum tahu apa-apa gitu ya, mulailah dari hal yang paling kecil gitu ya. Kalau misal mau gratisan ya, belum ada dana, bisa pakai marketplace Facebook. Bisa upload apa aja di situ tanpa batasan bisa. Kalau misal kita ada dana buat iklan, kita bisa masuk ke Facebook Ads atau FB Ads. Nah di situ ini lebih dalam lagi nih. Jadi kita bisa mentarget orang-orang secara spesifik ya, bahkan sangat spesifik. Siapa yang akan kita target untuk iklan kita gitu ya, produk kita gitu. Misal produk pakaian bayi gitu ya. Nah pakaian bayi kita analisis dulu targetingnya itu siapa. Otomatis kan emak-emak. Nah emak-emak itu usianya berapa? Bisa misal 25 sampai 40 misalnya yang punya anak bayi gitu ya. Nah itu kita dapat data demografinya. Yang pertama kan perempuan, kemudian usia 25 sampai 40. Kemudian untuk daerahnya mau misal di Indonesia atau di luar negeri. Kalau misal di Indonesia, diklik aja pilihan Indonesia. Kalau mau lebih spesifik lagi, hanya di daerahnya misal Bandung, Jawa Barat atau Bandung, nah itu juga bisa. Tergantung kita maunya seperti apa gitu. Kemudian masukkan yang lebih spesifik lagi juga bisa. Anaknya umur berapa tahun gitu. Sampai detail banget ya. Iya bisa seperti itu juga. Usianya sampai berapa, kemudian data demografi lain, interest segala macam, baru kemudian kita bisa menentukan budgetnya. Budget kita itu bisa ditentukan tiap harinya berapa. Nah, jadi nggak harus misal sehari 100.000, nggak harus gitu juga, tapi dari hal yang paling kecil dulu, misal sehari 20.000. Kemudian kalau udah ada closing berapa, kita scaling, naikin segala macam, 50.000, 100.000. Bisa gitu ya. Bisa. Jadi nggak hanya harus dari modal yang besar gitu ya? Nggak harus modal yang besar, tapi dari yang kecil dulu aja. Dari yang kecil dulu aja. Tapi kalau di FB Ads tuh bisa langsung terjangkau ke Instagram juga nggak sih? Bisa. Ininya bisa ya? Kan IG udah diakuisisi sama Facebook kan, jadi otomatis placement iklannya itu bisa otomatis disimpan di Instagram juga. Jadi dua media sosial ya. Meskipun belum ada akun Instagram juga bisa. Oh gitu. Bisa. Wah keren banget nih belajar Facebook Ads dan Instagram Ads. Tapi kita perlu riset dulu ya. Kalau misalkan risetnya itu harus tepat sasaran, karena kalau misalkan kita tepat sasaran pasti banyak yang beli ya. Ininya orang-orangnya banyak yang terjaring gitu ya, apa sih namanya tuh, terperangkap dalam iklan kita gitu, ya nggak sih? Tuh. Apalagi ya kira-kira yang mau di-share tentang media sosial. Terus misalkan iklan di media sosial bisa juga sih ya dengan cara lain selain dari Facebook Ads, Instagram Ads. Itu ada kayak kita mau endorse gitu ya, endorse juga bisa kan ke selebgram atau apa lagi ya. Ya intinya kalau kita bisa bermain di media sosial dan kita sudah menguasai pasar tersebut, otomatis kita bisa mendominasi ya, mendominasi media sosial tersebut. Misalkan ya kita di Facebook nih punya kolam gitu ya. Dari Facebook Ads itu sudah terjaring nih berapa orang yang kita target masuk ke WA, kita punya nomor, kemudian kita bisa targeting ulang gitu ya. Jadi lebih mudah lagi gitu. Karena orang yang sudah beli itu biasanya itu 70% itu
akan balik lagi gitu. Balik lagi lebih beli susah, ya. lebih susah mencari pelanggan baru Bener daripada banget. pelanggan lama. Benar-benar. Pelanggan lama kan mungkin udah percaya ya sama kita. Kalau pelanggan baru tuh gini bener gak sih penjual tuh gitu kan, jadi kayak butuh trust gitu, butuh effort yang lebih ya, kalau iya. kita membuat orang percaya gitu. Kayak gitu. Dan ada juga media sosial itu untuk berdakwah atau sarana edukasi ya, keislaman kayak gitu. Gimana tuh? Ya, ini juga akan sangat bermanfaat ya kalau kita pakai media sosial sebagai sarana dakwah. Misal kita menyebarkan kebaikan gitu kan, dan orang itu melakukan hal yang sama gitu ya dengan apa yang kita sampaikan di media sosial, otomatis pahalanya itu akan mengalir kepada kita juga gitu. Misal yang paling simpel aja, misal kita share ada donasi untuk penghafal Al-Quran gitu ya, kita share nih ke grup-grup gitu ya. Nah kemudian ada beberapa member grup yang berdonasi dari situ. Nah berdonasi kan karena tahu dari kita gitu ya. Iya. Nah otomatis di situ ada bagian pahala juga yang mengalir ke kita gitu. Masya Allah. Masya Allah, jadi media sosial tuh kalau emang dimanfaatkan benar-benar dengan baik, terutama untuk dakwah, insya Allah lah pahala juga mengalir pada kita gitu. Iya, betul banget. Masya Allah ya, pokoknya ternyata media sosial tuh banyak banget hal positif yang bisa kita bangun dari sana kayak gitu. Terus kalau misalkan kitanya jadi influencer juga nih, banyak banget followers yang kita yang mengikuti kita, itu jadi salah satu tanggung jawab besar gitu untuk followersnya ketika mengikuti kita gitu. Maka dari itu harus memberikan contoh yang baik ya. Memberikan dampak positif terhadap mereka kayak gitu. Mungkin itu saja ya tentang media sosial yang bisa di-sharingkan. Insya Allah ada video-video terbaru lagi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.